Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki potensi sangat besar untuk mengembangkan hasil dari alam untuk produk pertanian. Di sektor pertanian menghasilkan seperti palawija, sawit, padi, kedelai, kacang tanah, dan lain sebagainya. Berinvestasi di perusahaan sektor pertanian akan memiliki risiko yang cukup besar karena dapat diketahui bahwa Indonesia merupakan negara rawan bencana. Terdapat dua iklim yang berbeda, yaitu iklim panas dan iklim hujan, sehingga akan berpengaruh dengan hasil panen. Jika hasil panen memiliki kualitas buruk, maka mempengaruhi kelangkaan bahan baku yang akan dijual oleh perusahaan, sehingga penjualan mengalami penurunan. Jika terjadi penurunan penjualan, maka akan mempengaruhi laba perusahaan. Penjelasan di atas merupakan faktor eksternal dari upaya perusahaan dalam mempertahankan labanya. Hasil penelitian Fanani tahun 2010 menyatakan bahwa terjadi korelasi yang signifikan antara volatilitas penjualan dengan persentase laba, sedangkan Sulastri tahun 2016 menyatakan tidak terjadi korelasi yang signifikan antara volatilitas penjualan dengan persentase laba, sehingga terdapat perbedaan antara penelitian Fani 2010 dan Sulastri tahun 2014. Persistensi laba dapat dipengaruhi oleh faktor internal lain, yaitu volatilitas arus kas operasi. Variabel ini dari Eko dan Fani tahun 2010. Angka arus kas operasi akan berbeda-beda setiap periodenya sesuai dengan kebutuhan perusahaan, sehingga nilai akan sulit untuk diprediksi. Jika perubahan nilai volatilitas arus kas operasi sangat signifikan dalam waktu yang singkat, maka dapat diidentifikasi bahwa nilai arus kas operasi terjadi kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan, sehingga hal ini akan mempengaruhi perusahaan dalam mempertahankan labanya. Hasil penelitian oleh Kusuma dan Sadejarto 2014 menyatakan bahwa terdapat korelasi yang signifikan antara volatilitas arus kas operasi dengan presentasi laba, menyatakan bahwa tidak terdapat toleransi yang signifikan antara volatilitas arus kas operasi dengan presentasi laba. Berdasarkan perbedaan tersebut, penulis akan melakukan penelitian pada variabel tersebut. Hutang juga termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi presentasi laba. Hutang diadopsi dari Linawati tahun 2015. Hutang merupakan pinjaman perusahaan untuk dijadikan modal usaha, baik dengan meningkatkan usaha atau memulai suatu usaha, sehingga besarnya hutang akan mendorong pihak perusahaan untuk meningkatkan usaha agar lebih maju, guna mendapatkan pandangan yang baik di mata investor atau auditor. Hasil penelitian oleh Putri dan Supatmi tahun 2016 bahwa terjadinya korelasi yang signifikan antara hutang dengan presentasi laba, sedangkan Fadila dan Nuryati 2017 bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara hutang dengan presentasi laba. Dari perbedaan hasil tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian ulang untuk membuktikan korelasi antara hutang dengan presentasi laba. Berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia pada tabel 1.1, diketahui bahwa 4 perusahaan sektor pertanian periode 2016-2018 mengalami fluktuasi laba dan mencerminkan nilai indikasi ketidaksamaan. Tabel di atas menunjukkan bahwa laba perusahaan tidak stabil setiap tahunnya. Perusahaan memperoleh angka laba yang tinggi pada tahun tertentu, tetapi tahun berikutnya menurun atau sebaliknya. Laba menjadi elemen yang cukup luas untuk menggambarkan kinerja perusahaan
serta informasi laba menjadi tolak ukur keberhasilan perusahaan. Sehingga peneliti ini perlu dilakukan karena presentasi laba dapat digunakan untuk melihat perusahaan dalam mempertahankan labanya serta membantu memberi informasi mengenai kondisi perusahaan. Artikel ini berbeda dengan artikel terdahulu. Perbedaan terletak pada objek dan tahun penelitiannya. Jika penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan objek perusahaan manufaktur, tetapi penelitian ini menggunakan objek perusahaan yang bergerak di sektor pertanian. Tahun penelitian pada artikel ini menggunakan 10 tahun, sedangkan artikel terdahulu menggunakan tahun penelitian kurang dari 10 tahun. Pada artikel ini terdapat rumusan masalah, yaitu apakah volatilitas penjualan, volatilitas arus kas operasi, dan hutang memiliki pengaruh terhadap persintesi. Tujuan penelitian ini digunakan untuk mencari bukti empiris pengaruh volatilitas penjualan, volatilitas arus kas operasi, dan hutang terhadap presentasi laba. Landasan teori sinyal. Informasi merupakan unsur penting yang dibutuhkan oleh pihak investor untuk mengetahui kondisi perusahaan. Teori yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian adalah teori sinyal. Ross tahun 1977 menyatakan ada dua bentuk informasi yang akan diberikan oleh pihak perusahaan, yaitu informasi yang memiliki sinyal baik dan sinyal buruk. Informasi diberikan untuk melihat kondisi perusahaan di masa depan memiliki prospek baik atau buruk. Persentase laba digunakan untuk mengetahui laba yang dimiliki suatu perusahaan merupakan laba yang persisten. Menurut Penman 2001, Dewi dan Putri 2015 menyatakan bahwa laba yang persisten adalah laba yang setiap periodenya tidak mengalami perubahan yang signifikan atau labanya stabil sehingga dapat membantu pihak yang membutuhkan informasi perusahaan dalam mengambil keputusan. Laba yang stabil dapat memberikan informasi sinyal yang baik, sedangkan laba yang tidak stabil dapat memberikan informasi sinyal yang buruk. Presentasi laba dapat dipengaruhi oleh volatilitas penjualan. Menurut Deko dan Dik tahun 2002, Indra 2014, volatilitas penjualan merupakan nilai penjualan yang mengalami perubahan baik, meningkat ataupun menurun. Berdasarkan teori sinyal variabel, volatilitas penjualan dapat memberikan informasi kepada pihak internal atau eksternal perusahaan. Informasi yang diberikan berupa naik atau turunnya nilai penjualan saat periode. Informasi dapat membantu pihak investor dalam mengambil keputusan, karena hasil dari penjualan perusahaan akan mengaruhi jumlah laba yang diperoleh, sehingga persistensi laba yang tinggi akan menunjukkan volatilitas penjualan yang rendah, maka informasi memiliki sinyal baik. Sedangkan persistensi laba yang rendah akan menunjukkan volatilitas penjualan yang tinggi, maka informasi memiliki sinyal buruk. Aktivitas penjualan pada perusahaan akan memengaruhi arus kas operasi perusahaan. Menurut Deko dan Dik tahun 2002, Indra tahun 2014, bahwa volatilitas arus kas operasi merupakan nilai arus kas yang mengalami perubahan baik ataupun menurun, sehingga berdasarkan teori sinyal variabel, volatilitas arus kas operasi dapat memberikan sinyal baik atau buruk. Sinyal yang diberikan berupa kondisi arus kas operasi setiap periode, karena keluar atau masuknya kas akan mempengaruhi